Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, yang digelar di JCC, Jakarta Convention Center, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 15 sampai 16 September 2022. Ada wacana yang muncul dalam Rapimnas tersebut adalah mengusung duet calon presiden Anies AHY di 2024. Kemudian ada juga kemarin ini AHY mengumpulkan yaitu pengurus Partai Demokrat membahas terkait BBM yang hari ini tentu saja menjadi sorotan publik. Karena itu AHY merespon terkait kenaikan BBM ini. Karena kalau kita lihat beberapa hari ini muncul demo-demo menolak kenaikan harga BBM. Memang BBM dinaikkan itu memberatkan bagi warga masyarakat karena kenaikannya cukup tinggi, sampai 2.000 lebih. Dan ini tentu berakibat pada inflasi dari kebutuhan warga masyarakat. Jadi harga yang semula itu murah, kemudian ada kenaikan karena ada kenaikan BBM. Sementara gaji dari karyawan buruh ini tetap saja tidak ada kenaikan. Inilah yang memberatkan warga masyarakat. Sehingga mahasiswa, buruh, kemudian elemen masyarakat lainnya sudah menyampaikan suaranya, sudah menyampaikan aspirasinya lewat demo di depan DPR maupun demo di depan Istana Presiden Jokowi. Mestinya Presiden itu merespon terkait demo-demo aksi dari mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat. Karena sejatinya mereka itu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagian besar rakyat memang tidak setuju kalau ada kenaikan BBM sebesar itu. Warga masyarakat tentu akan lebih senang kalau harga BBM itu seperti biasa. Misalkan Pertalite ya tetap 7.650, termasuk juga solar dan Pertamax. Jadi dikembalikan seperti semula, itu jauh lebih membahagiakan warga masyarakat. Karena pada dasarnya subsidi yang kemarin diberikan ada 502 triliun itu sebenarnya juga kan dana dari masyarakat. Jadi masyarakat yang membayar pajak ini uangnya masuk di APBN. Warga masyarakat yang belanja ke mal, ke toko ada pajaknya itu juga masuk ke APBN. Jadi dana yang ada di APBN itulah dana warga masyarakat. Ketika dana warga masyarakat itu kemudian sebagian untuk mensubsidi rakyat, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Dan jangan dikatakan itu memberatkan APBN, karena sebenarnya dana APBN itu adalah dana dari warga, dari masyarakat Indonesia. Jadi warga masyarakat Indonesia menginginkan bahwa pemerintah itu mensubsidi seperti biasa harga BBM yang dipakai sehari-hari. Dan kalau kita lihat di beberapa pom bensin ini antri untuk mengisi Pertalite, solar maupun Pertamax. Nah, inilah yang menjadi problem dari masyarakat karena membeli BBM ini lebih sulit daripada yang dulu. Nah, sahabat Enjoy Channel, kita kembali kepada Rapimnas Partai Demokrat. Jadi di Rapimnas ini sudah mulai muncul nama Anies AHY maju di 2024. Dan untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil berita dari Tribun Jakarta. Demokrat gelar Rapimnas, pengamat prediksi bakal ada pengumuman duet Anies AHY di Pilpres 2024. Partai Demokrat bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas di Jakarta Convention Center JCC pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 16 September 2022. Jadi hari ini masih berjalan Rapimnas Partai Demokrat. Ada sejumlah isu yang akan dibahas dalam Rapimnas tersebut, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga Pilpres 2024. Soal Pilpres 2024, pengamat politik Jamiluddin Ritonga memprediksi kemungkinan besar Partai Demokrat akan memunculkan nama Anies Baswedan sebagai capres dan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai cawapres. Kalau melihat arus akar rumput, ada dua kandidat yang menonjol, yakni Ketum Partai Demokrat AHY dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ucapnya dalam keterangan tertulis Kamis 15 September 2022.
Sosok Anies lebih dipilih sebagai capres ketimbang AHY lantaran ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih punya nilai jual di mata partai politik lain yang akan diajak berkoalisi. Dengan demikian, paket Anies AHY ini bisa didorong ke partai koalisi untuk diusung pada Pilpres 2024. Karena itu, Partai Demokrat sebaiknya mengumumkan capres dan cawapres menjadi satu paket usai Rapimnas, ujarnya. Pengamat dari Universitas Esa Unggul ini pun menebak arah koalisi Partai Demokrat lebih condong kepada Partai Nasdem dan PKS. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi intens ketiga partai ini dalam beberapa bulan terakhir. Kalau Partai Demokrat pada Rapimnas nanti menetapkan koalisi dengan Nasdem dan PKS, maka paket Anies AHY tampaknya memang sudah dikomunikasikan sebelumnya, katanya. Karena itu kemungkinan penolakan terhadap duet Anies AHY dapat diminimalkan, sambungnya. Sedangkan untuk isu kenaikan harga BBM bersubsidi, Jamiluddin Ritonga memprediksi Partai Demokrat akan membuat pernyataan sikap penolakan terhadap kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi. Bila nanti penolakan kenaikan BBM bersubsidi, ia berharap Partai Demokrat turut menyampaikan solusi yang bisa diterapkan pemerintah. Dengan begitu, Partai Demokrat akan menjadi partai solutif bagi rakyat. Hal ini sesuai dengan slogannya, berkoalisi demi rakyat, kata ex-dekan Vkom ISIP Jakarta ini. Menarik terkait Rapimnas Partai Demokrat. Di dalam Rapimnas, isu yang berkembang adalah mengenai calon presiden dan isu terkait kenaikan BBM. Ini adalah masalah yang strategis, isu strategis yang mesti disampaikan oleh Partai Demokrat. Kesimpulan Rapimnas tentu harus menyampaikan ke publik terkait hasil dari Rapimnas. Seperti halnya kemarin PAN menggelar Rakernas, ini juga menyampaikan hasil dari Rakernas. Nasdem juga begitu. Setelah Rakernas digelar, maka Surya Paloh mengumumkan hasil dari Rakernas. Nah, demikian juga kita harapkan Partai Demokrat ini secara terbuka menyampaikan hasil Rapimnasnya, terutama soal Capres maupun BBM. Ada analisa dari Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa Partai Demokrat nanti akan merekomendasikan terkait calon presiden. Dan kalau kita lihat wacana di Partai Demokrat akan mengusung Anies AHY di 2024. Sedangkan untuk BBM, ini kelihatannya Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM. Karena ini sudah diperjuangkan Demokrat di gedung DPR, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Tetapi memang karena kalah suara di parlemen, akhirnya Partai Demokrat kalah terkait kenaikan harga BBM. Tetapi ini ada nilai plus dari Partai Demokrat yang mau memperjuangkan rakyat agar BBM tidak naik. Ini sangat berbeda jauh ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Ini pihak PDIP menolak keras kenaikan harga BBM. Sampai Puan Maharani nangis-nangis, Megawati nangis, dan beberapa orang pengurus juga nangis terkait kenaikan harga BBM. Tetapi di era sekarang, ketika Megawati, PDIP, ini partai berkuasa, koalisi dengan pemerintah, ternyata kok tidak ada reaksi penolakan atau nangis terkait kenaikan harga BBM. Ini yang kita sayangkan dari PDIP. Kenapa kok tidak konsisten seperti dulu? Kalau ada kenaikan harga BBM, maka PDIP itu menolak kenaikan harga BBM. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Sebagai jargon, partainya wong cilik, partai membela wong cilik. Tetapi ketika wong cilik protes, wong cilik melakukan aksi demonstrasi, ternyata tidak ada reaksi dari PDIP, yaitu membantu mereka warga masyarakat agar menolak kenaikan harga BBM. Dan cenderung mengesahkan, dan memang disahkan oleh pihak DPR yang ketuanya Puan Maharani. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.